Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini pertemuan kelima kita akan membahas eh, tentang restorasi dan kalibrasi citra digital. Oke, apa itu? Ya, semua citra, ya, ini mungkin di awal dulu, semua citra yang diperoleh dari perekaman sensor itu tidak lepas dari kesalahan, ya. Semuanya tidak terkecuali, ya, pasti ada kesalahan. Kesalahan yang terjadi pada proses pembentukan citra ini perlu dikalibrasi, agar geometri dan radiometri yang terkandung di citra tersebut dapat mendukung untuk pemanfaatan, ya, untuk aplikasi. Dan restorasi citra juga diperlukan apabila kualitas citra yang digunakan tidak mencukupi untuk aplikasi tertentu, ya. Nah, sehingga kalibrasi dan restorasi ini menjadi hal yang mungkin tidak terpisahkan di dalam penginderaan jauh, ya. Kesalahan yang terjadi itu ada beberapa, ya, sebabnya, ya, oleh mekanisme dari perekaman sensor, dari gerakan sensor tersebut, ya, wujud dari geometriknya, ya, sehingga berpengaruh, dan konfigurasi dari permukaan bumi yang tidak rata, ya, dan kondisi atmosfer. Ya, ini yang paling banyak memang untuk radiometri itu pada kondisi atmosfer, ya. Oke, kita bahas mulai awal dari radiometrik dulu. Bagaimana sih radiometrik itu? Ya, koreksi radiometrik ini ditujukan untuk memperbaiki, ya, nilai piksel, ya, yang sesuai dengan seharusnya, ya, harusnya, ya. Nah, ini biasanya mempertimbangkan dari faktor gangguan atmosfer, ya, sebagai sumber kesalahan utama. Efek dari atmosfer ini menyebabkan nilai pantulan abjad di permukaan bumi yang terekam di sensor menjadi bukan nilai aslinya, ya. Jadi nilai yang lain, ya, bisa menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil, ya, karena gangguan tersebut. Ya, akibat adanya scatter, ya, scatter itu hamburan, ya, lalu serapan, ya, terserap oleh atmosfer, ya, baik dari sinyal datang, ya, maupun signal yang terpantul atau yang reflected atau yang terpantul, ya, ke arah sensor, ya, itu memang terjadi. Nah, ini memang menjadi hal yang penting di dalam remote sensing pasif, ya, terutama yang menggunakan energi matahari, ya. Di sana ini menjadi kehalangan, ya. Oke, nah, pada akhirnya nanti disebut dengan koreksi radiometrik di sana, ya. Secara garis besar dibagi menjadi dua, ya, dipisahkan menjadi dua. Yang pertama itu disebut dengan kalibrasi radiometrik. Yang kedua disebut dengan koreksi atmosferik, ya. Ya, dua-duanya memang eh, digunakan untuk, ya, itu melakukan perbaikan dari citra atau kalibrasi, ya, dari citra ini, ya, agar hasil yang diharapkan itu menjadi mendekati apa yang terpantul di dunia nyata atau di objek, ya, secara nyata. Nah, apa sih radian, reflektan, dan atmospheric correction itu?
kebedaannya atau definisinya ini mungkin bisa Anda telaah di sini ya. Ada radians, ada reflektan, dan atmospheric correction. Ya, oke, saya lanjutkan aja. Untuk kalibrasi radiometrik, ada dua cara umum yang sering digunakan. Ini contoh ya pada Landsat 8 ya. Landsat 8 yang sudah mempublikasikan ya secara luas ya, mulai dari sensornya masih ETM5 atau TM5 sampai yang sekarang Landsat 8 gitu ya. Ya, dipublikasikan di dalam website maupun sekarang mungkin di handbook ya, dan handbooknya dari Landsat TM, dan ini sudah saya upload juga di Kulon ya di sana. Ini contoh dari Landsat 8 ya. Mungkin untuk citra yang lain bisa berbeda ya, berbeda karena nilai-nilai yang menjadi kalibrasi ini di Landsat 8 itu diberikan ya, di saat Anda mendownload satu scene penuh citra Landsat ya, Landsat 7, Landsat 8 itu, Anda akan mendapatkan salah satu file di dalamnya itu berupa metadata dari .txt di dalamnya. Nah, itu isinya adalah ini apa namanya, parameter-parameter koreksi atau kalibrasi ya dari citra tersebut ya. Secara umum yang diberikan oleh si Landsat ini berupa koreksi TOA, yaitu top of atmosphere ya, top of atmosphere ya. Nah, dibagi dua secara umumnya. Yang pertama itu menggunakan metode gain and offset ya. Gain dan offset ya, apa yang didapat dan offsetnya. Nah, itu. Yang kedua menggunakan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk parameter-parameter yang Anda gunakan, Anda bisa dapatkan di dalam data metadatanya. Nah, bentuknya seperti di bawah ini ya. Ini, jika Anda buka di teks di sana ada minimum maksimum radians, ya, minimum maksimum reflektan, ya, dan di sana ada multiband ya. Ya, multiband ini yang untuk digunakan yang gain ya. Oke, dan ini bisa digunakan untuk radian dan reflektan. Jadi dari band atau kanal-kanal itu Anda dapat lakukan untuk koreksi atmosferik menjadi reflektan maupun radians, ya, radiasi. Oke, dan aplikasinya pun mungkin akan berbeda-beda ya untuk radians dan reflektan ini. Ya. Ini contoh, ini adalah algoritma yang digunakan ya, yang bersumber dari Landsat 8 handbook ya, yang ada di handbook yang ada yang dipublikasikan oleh NASA atau Landsat itu sendiri, USGS ya. Dan ini muncul di sana ya. Di sana ada top of atmosphere untuk radians dan top of atmosphere untuk reflektan ya, ini. Nah, ini adalah apa namanya algoritmanya di sana. Yang kedua yang minimum dan maksimum ya. Yang maksimum minimum ya ini ya. Untuk yang radians maupun yang reflektan ya. Dan terakhir tambahannya di bawah adalah untuk reflektan, karena dia adalah pantulan,
pantulan, maka di sana ada tambahan koreksi, yaitu koreksi yang disebut dengan sudut matahari, ya. Sudut matahari atau disebut dengan solar angle, ya. Dan di sana untuk sun elevation-nya juga ada di dalam apa namanya metadata, ya. Oke, saya lanjutkan aja. Dan ada tambahan lagi, ini untuk yang tears, ya. Kalau tadi itu yang radians reflektan ini untuk yang oli atau yang multispektral, ya. Kalau band untuk Z8 mungkin band 1 sampai band 7, ya, band 7 plus 9, ya. Yang 8 kan ini apa namanya pankromatik. Nah, untuk yang tears atau thermal infrared, ya, di sana bisa Anda lakukan atau buat ya menjadi konversi atau kalibrasinya menjadi brightness temperatur, ya. Nah, brightness temperatur ini mungkin bisa dijelaskan menjadi suhu permukaan, gitu ya, suhu permukaan lah, begitu. Nah, di sana ini ada konversian menjadi nanti untuk digital number-nya menjadi sebuah temperatur atau suhu, ya. Tapi ini sendiri bukan suhu bendanya, ya, ini suhu yang ada di permukaan, gitu ya. Jadi kalau Anda mau melakukan menjadi suhu benda atau suhu di benda, ya harus ada tambahan rumusan dan harus ada lakukan pengukuran atmosfer yang lain. Ini satuannya adalah Kelvin. Ya, Anda bisa konversi ke Celsius jika diperlukan, ya. Dan ini biasanya banyak digunakan untuk penelitian-penelitian tentang contoh perubahan suhu, ya. Pendekatan perubahan suhu terhadap di wilayah urban, nah itu. Atau mungkin disebut dengan urban heat island, nah itu banyak menggunakan ini sebagai data yang untuk dianalisis. Nah, ini perbandingan yang radians dan reflektan, ya. Biasanya kalau Anda ingin melakukan analisis yang tentang NDVI atau apa itu arahnya ke reflektan, ya. Kalau radians itu arahnya nanti untuk radiasi atau efek dari infrared, nah, itu biasanya radians. Oke, itu tadi adalah kalibrasi radiometrik, ya, yang sering digunakan, ya. Nah, ada juga yang disebut dengan koreksi atmosferik, ya. Nah, ini berlaku hampir semua citra, ya, bisa Anda gunakan ini, ya, dengan menggunakan DOS ini, ya, Dark Object Subtraction, ya, namanya, atau disebut DOS itu, ya. Ini paling banyak digunakan, ya, karena paling mudah di sini. Di sini tidak ada model atmosfer, ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah koreksi atmosferik, ya, yang memodelkan dari kesalahan, ya, perekaman itu, ya, dengan mengasumsikan citra tergelap itu adalah 0, ya, tidak objek, ya. Jadi Anda bisa cari di sana di citra Anda objek yang paling gelap, ya, atau mungkin bisa dikatakan minimum itu, ya, yang minimum itu biasanya terjadi di wilayah tubuh air, gitu, ya. Nah, reflektannya biasanya harus kalau dia memang hitam harusnya 0, tapi ternyata di citra yang Anda gunakan itu tidaklah 0. Nah,
pada metode DOS ini adalah menggesernya, ya, menggeser ya, atau mungkin bisa dikatakan subtraction atau mengurangi, ya, dikurangkan ya, eh, nilai pixel yang ada di citra itu menjadi 0 ya. Atau dengan kata lain ya, nilai pixel minimum itulah yang digunakan untuk mengurangi nilai semua pixel sehingga citra tersebut dapat terstretch atau tertarik ke arah gelap atau 0. Ini menjadi standar yang mudah ya digunakan untuk melakukan koreksi atmosferik ya, agar menjadi biasanya untuk perbandingan kanal-kanal yang banyak ya, atau multispektral, itu terutama untuk multispektral ya, bukan untuk yang hyperspektral ya. Multispektral ini menjadi hal yang mudah digunakan dan menjadi akhirnya dari cita-cita itu menjadi punya korelasi yang baik gitu. Tapi jangan digunakan pada hyperspektral. Yang kedua yang banyak digunakan juga flash ya. Flash ini sebenarnya sebuah aplikasi tersendiri yang dibuat oleh beberapa kolaborator sains ya, atau para ilmuwan ya. Di sana ada kolaborasi antara, juga ada NASA di sana dan sebagainya. Nah, untuk aplikasinya itu awalnya memang namanya Motran ya ini ya. Dan sepertinya juga dia sudah diakuisisi atau dibeli juga oleh sebuah aplikasi pengolahan citra yang banyak dikenal ya. Envy ya. Envy itu kan memang sebuah pengolah citra salah satu ya yang lumayan terkenal dan dia license dan dijual juga ya, gitu. Sehingga dia bisa mengakuisisi atau membeli metode ini atau aplikasi ini dan dimasukkan di dalam tools atau plugin-nya si Envy. Jadi Anda menggunakan Envy, Anda bisa menggunakan Flash ini. Flash ini menggunakan model atmosferik ya, yang sudah dibuat atau dipublikasikan di dalam websitenya si NASA biasanya atau Motran ini. Dan si aplikasi itu otomatis akan mengarah ke sana ya, dan mengambilnya. Biasanya memang kalau bisa dalam proses flash ini Anda online gitu ya, agar dia bisa mengupdate-nya secara otomatis, atau Anda bisa melakukan input secara manual. Untuk bagaimana cara melakukannya dan tutorialnya pada koreksi atmosferik maupun kalibrasi tadi, sudah banyak sekali tutorial di YouTube yang Anda bisa gunakan ya, menggunakan beberapa aplikasi ya. Bisa yang QGIS, bisa Envy dan sebagainya. Kalau Flash ini memang masih baru ada di Envy. Oke, itu tadi adalah kalibrasi dan restorasi pada geometrik ya. Geometrik maksud saya. Sedangkan yang geometrik ya mungkin Anda sudah pernah melakukannya di PC1 ya di sana. Dan ini juga perlu Anda pahami ya tentang korelasi geometrik ini. Korelasi geometrik ini berupa perbaikan ya akibat dari konfigurasi sensor ya, dan ketinggian dan sebagainya, sehingga citra itu menjadi tidak baik dalam geometriknya, ada penyimpangan dan sebagainya akibat dari pergerakan dari satelit, gerakan dari bumi juga, sehingga nanti terjadi penyimpangan ya, artinya ada miring lah gitu ya.
atau sketch ya. Nah, secara geometri karena ini nanti digunakan sebagai salah satu sumber pembuatan peta ya, maka mau nggak mau harus dilakukan koreksi geometrik ya, dikembalikan ke geometri awalnya. Ada banyak macam ya di sini untuk disebut dengan rektifikasi biasanya ya, secara ini ya, rektifikasi. Di sana ada polinomial dan triangulasi ya. Nah, untuk koreksi dari citra ini ya, perlu Anda pahami tidak semua citra juga perlu Anda koreksi langsung ya. Contoh Anda mendapatkan level 1 dari citra Landsat ya. Dan Anda pelajari dulu di handbooknya, di sana sudah dijelaskan juga apa yang telah dilakukan dan sebagainya. Nah, jika citra tersebut memang sudah ada koreksi dan sudah punya koordinat sistem, ada baiknya untuk dicek dulu lapangan, atau dinamakan mungkin tidak direktifikasi, tapi namanya mungkin di cek ke lapangan, atau bisa dikatakan apa ya, cek geometrik gitu ya, mengambil posisi atau titik di lapangan ya, lalu dicek di citra apakah ada kesalahan atau tidak. Jika sudah kesalahannya hanya 2 piksel saja, Anda tidak perlu melakukan koreksi geometrik lagi, kecuali jika memang Anda melakukan penampalan ya, atau mungkin semacam kayak mozaik dan sebagainya. Itu perlu Anda lakukan salah satu citranya menjadi masternya agar semua sama. Oke, dalam koreksi geometrik ini mungkin yang perlu Anda ketahui di sana adalah tentang resamplingnya. Resampling. Nah, resampling ini terjadi sebagai akibat dari koreksi geometrik ya. Maka dari itu pelaksanaan koreksi geometrik itu tidak boleh sembarangan. Karena apa? Dia akan mengubah posisi piksel. Dan mengubah posisi piksel itu tentu di sini ada beberapa algoritma ya, yang terjadi, sehingga menjadi ada perbedaan hasil ya dari citra tersebut dari awal asalnya menjadi citra yang terbaru hasil koreksi geometrik tadi. Contoh ini mungkin bisa dilihat sebagai deskripsi ya di sini. Yang warna orange ini adalah citra asli ya, citra asli hasil perekaman contohnya gitu ya. Nah, dilakukan koreksi geometrik ya, sehingga citra tersebut menjadi posisinya seperti gambar kuning ini. Ini adalah frame atau geometrik baru dari citra ya. Nah, tampak di sana ada pengisian nilai piksel-pikselnya menjadi berbeda dari aslinya. Coba Anda lihat di baris pertama. Baris pertama pada hasil resampling atau koreksi geometrik ya, resampling ini ya. Namanya resampling ini namanya ya. Baris pertama pada hasil resampling dan sebelum resampling, atau sebelum dikoreksi geometrik dan setelah koreksi geometrik. Di sana terlihat kalau untuk pixel 1 sama 10, pixel 2 11 sama, pixel 3 12, tapi pixel yang terakhir di sana menjadi 17. Nah, ini terjadi ya. Nah, makanya dari itu Anda seharusnya melakukan koreksi ini ya, sebelum Anda melakukan pemotongan citra biasanya ya. Sebelum Anda melakukan pemotongan citra. Jadi kalau Anda mungkin punya wilayah studi itu wilayah Semarang ya. Tadi wilayah Semarang gitu ya, ini mungkin wilayah Semarang. Citra Anda kan kotak gitu ya.
Jangan Anda potong dulu daerah Semarang lalu Anda lakukan koreksi geometrik, maka nanti akan terjadi seperti ini. Ya, ada kesalahan. Ya, Anda mungkin harus potong yang sekitarnya aja dulu. Anda koreksi geometrik, baru Anda lakukan pemotongan. Ya, karena terjadi resampling seperti ini. Nah, ini contoh sampel ya, yang kiri sebelum resampling, yang kanan setelah resampling, atau sekiri itu sebelum koreksi geometrik, yang kanan setelah koreksi geometrik. Maka akan terjadi sedikit perbedaan atau menjadi berbeda gitu ya, secara pikselnya. Nah, jangan sampai setelah dilakukan koreksi geometrik itu menjadi lebih buruk ya hasil resamplingnya atau hasil dari citranya gitu ya. Maka Anda harus juga memahaminya di situ. Tapi mungkin citra-citra yang mempunyai koreksi yang besar ya, lebih dari 2 piksel, maka yang terjadi akan buruk sekali ya, untuk hasil citranya ya. Jadi seperti apa namanya, objek yang harusnya mungkin muncul sangkal menjadi agak jajaran genjang dan sebagainya, itu terjadi. Jika lebih, makanya biasanya di dalam apa namanya, toleransi untuk koreksi geometrik itu ya maksimal 2 piksel biasanya gitu. Ya, agar terjadi samplingnya ini tidak menjadi kacau gitu ya. Nah, seperti apa sih dari resampling itu ya? Ada beberapa macam resampling ya. Yang pertama mungkin disebut dengan bilinear, bilinear ya. Ini artinya 2 piksel 2 piksel ya. Jadi dia akan melakukan interpolasi sebenarnya ya dari nilai piksel yang ada di dalam citra tersebut ya. Jadi bilinear, kubik ya, bilinear, jadi ada 2 atau 4 ya, 4 piksel ya. Jadi contohnya yang di bawah yang garis-garis putus-putus itu adalah piksel atau citra inputnya, citra sebelumnya, dan yang putih ini adalah outputnya atau citra yang hasil resamplingnya akibat dari koreksi geometrik ya. Nah, nilai dari piksel yang dikotakin putih di situ itu adalah hasil interpolasi linear karena di sini linear ya, bilinear, dari keempat piksel sebelumnya. Karena dia linear ya, dia pakai linear ya, mungkin adalah dilakukan penambahan ya, A plus B plus C plus D ya, dibagi 3 ya, atau 4 ya, karena dia linear ya. Ada lagi nanti kalau ada yang menggunakan pembobotan ya, yang paling besar seterusnya. Nah, ini sehingga apa, memang nilai piksel itu yang jadi berubah ya. Nah, ini contoh sebelum dan sesudah hasil resampling bilinear. Oke, yang selanjutnya adalah cubic convolution, konvolusi ya. Hampir sama sih tadi, tapi di sini menggunakan banyak kubik, jadi ada 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 ya, 4 kali 4 piksel yang sebelumnya untuk dijadikan piksel yang satu ini. Nah, ini tidak linear, tapi ada namanya menjadi konvolusi ya. Jadi dia akan pembobotan.
Ini hasil dari cubic convolution. Di dalam software atau aplikasi remote sensing, ya, pada resampling ini ada yang memang dibuka atau diberikan secara advance itu, ya, Anda bisa pilih. Ada yang tidak, ya, memang hanya memberikan yang terbaik saja, atau memberikan yang ada saja, ya. Beberapa ada yang bisa dipilih pakai kubik, ada yang pakai bilinear dan sebagainya, ya. Nah, hal itu terjadi atau umum dilakukan di dalam aplikasi remote sensing, ya. Jadi saat Anda melakukan koreksi geometrik pun Anda harus memperhatikan hasil citra yang Anda dapat, ya. Tidak serta-merta geometri benar, ya, maka akan menjadikan citra itu menjadi benar, ya. Bisa jadi berantakan, ya. Maka harus hati-hati, ya, dalam melakukan geometri ini. Begitupun juga yang tadi yang radiometrik, ya, koreksi atmosfer dan sebagainya itu belum tentu jadi menghasilkan lebih bagus dari aslinya. Dan kalau dibandingkan semuanya, ya, satu tempat dengan tempat yang lain pada kalibrasi dan koreksi tadi, ya, radiometrik itu juga tidak akan memiliki nilai yang sama terbaiknya. Contoh mungkin di wilayah Semarang pada perekaman tanggal ini lebih bagus Anda menggunakan DOS. Tapi mungkin tanggal lain, jam lain, ya, lebih bagus menggunakan flash. Nah, itu terjadi, ya. Banyak sekali juga para peneliti sudah melakukan penelitian dengan perbandingan metode radiometrik tadi itu, ya, untuk dibandingkan di suatu tempat, ya. Bahkan juga mungkin alumni geodesi juga sudah ada yang melakukan perbandingan hasil metode tersebut, ya, dengan diarahkan mungkin contoh untuk vegetasi, ya, untuk pengenalan objek, ya, atau untuk resistance temperatur juga, ya. Itu terjadi tidak selalu yang flash yang terbaik. Nah, itu karena juga memang kebanyakan yang melakukan atau memberi algoritma itu dari luar negeri, yang mungkin posisi dan situasi di sana secara alam atmosfer itu berbeda. Oke. Untuk tugas 3, ya, ini sebagai terusan dari tugas selanjutnya sebelumnya, ya, karena juga nanti Anda juga belum tentu ada praktikum, makanya ini mungkin menjadi nanti tambahan sebagai nilai tugas dan praktikum juga, ya, sebagai pengenalan ini. Yang tugas ketiga Anda adalah melakukan kalibrasi dan restorasi ini. Di sini yang saya inginkan hanya yang radiometrik saja. Ya. Untuk geometrik mungkin Anda sudah pernah melakukan sertifikasi, ya. Nah, coba Anda lakukan ini dengan QGIS. Anda lakukan kalibrasi radiometrik, gain, ya, lalu brightness temperatur, ya, lalu DOS, ya, coba Anda lakukan, ya, dan buat analisa di atas, ya. Untuk yang DOS ini mungkin bisa langsung Anda bisa gunakan, ya, karena pada QGIS sudah memberikan sebuah tools yang mudah sekali di SCP itu, tinggal klik aja, ya. Dan pembacaan dari pembacaan dari metadatanya itu bisa langsung dibaca oleh aplikasinya. Nah, tapi yang lain ini mungkin Anda bisa gunakan BandMath untuk melakukan kalibrasinya. Nah, coba Anda analisakan di sana nanti hasil ini, dan Anda bandingkan dengan
citra sebelum Anda koreksi, bagaimana hasilnya. Menurut visual, ya pertama mungkin satu secara visual bagaimana, yang kedua mungkin secara statistik bagaimana, adakah perubahannya, itu yang Anda mungkin bisa lihat ya. Coba Anda bandingkan. Ya. Dan penilaian seperti sebelumnya, ya, maka penilaiannya adalah hasil dari ketajaman atau kedalaman Anda melakukan analisa. Analisa di sini tidak saya batasi, ya. Coba Anda kembangkan ya, dari pemikiran Anda dan bahasa Anda dalam membuat sebuah analisa, ya. Dengan menggunakan banyak-banyak literatur, ya silahkan literatur Anda cari. Ya, ini memang juga untuk memacu Anda melakukan belajar, ya. Karena pembelajaran itu tidak hanya apa yang disampaikan oleh dosen saja, karena waktu terbatas, apalagi waktu pandemi seperti ini, ya tidak mungkin bisa melakukan semuanya, termasuk karena juga praktikum juga sulit dilakukan, ya. Maka dari itu mungkin pembelajaran Anda kalau bisa Anda aktif dalam melakukan pengembangan literatur, ya. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk yang kuliah ini. Jika ada pertanyaan, saya buka forum diskusinya, silahkan. Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Permisi, Pak. Silakan, Mas Lulus. Pak, ingin bertanya mengenai tugas yang kemarin, Pak. Ya, Yang Mas Lulus. Untuk itu, Pak, algoritma AXO itu kan, yang kemarin di PPT itu kan dijelasin pada Lancet 7 ya, Pak. Kalau di Lancet 8 itu bagaimana ya, Pak, algoritmanya? Karena waktu dicoba itu pakai algoritma Lancet 7 itu invalid, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Invalid itu bukan masalah algoritmanya. Invalid itu adalah masalah dalam penulisan algoritmanya, berarti masih belum betul, Mas Lulus, biasanya. Invalid ya. Nah, sedangkan kalau Lancet 8 dan Lancet 7 itu hanya ada perubahan yang signifikan, itu adalah pada nomor kanalnya. Nah, nomor kanal di sana kalau yang digunakan adalah near atau near infrared, ya, infrared dekat. Kalau Lancet 7 itu ada band 4, kalau Lancet 8 itu ada pada band 5, itu Mas Lulus. Kalau invalid berarti mungkin masih ada yang salah di dalam menuliskan ininya, apa namanya, algoritmanya. Mungkin coba dicek satu persatu. Caranya gini mungkin, Mas Lulus. Anda ketik yang awal dulu. Jangan hanya copy paste ya. Coba Anda ketik di bandmate-nya itu. Contoh mungkin AXO sama dengan, nah yang pertama dulu mungkin bagian pertama. Band A ditambah apa itu ya. Itu dulu. Dia invalid nggak? Kalau dia sudah valid, Anda teruskan. Ditambah apa itu ya. Nah, cek di situ valid atau tidak. Kalau dia invalid, pastikan ada pengetikan atau pemberian apa namanya, penulisan algoritma yang salah atau tidak. Nah, dan urutkan sampai terakhir, itu Mas Lulus. Itu Mas Lulus, triknya. Namun itu, Pak, waktu dicoba ya, Pak, pas pertama itu pas nulis if itu udah invalid, Pak. Oh, sudah saya bilang kemarin, kalau if itu bukanlah apa namanya, bukanlah bahasa dari QGIS. Kan sudah saya contohkan pada Bilko di sana. Coba dicek jangan Bilko. Bilko juga if kan. Nah, apakah untuk yang ditulis di dalam QGIS pakai if? Kan tidak di situ. Nah, ini memang sengaja saya berikan ke Anda biar belajar di sana.
Tidak saya berikan contoh langsung persis seperti itu. Coba Anda cek yang di Bilko. Di Bilko itu kan memang if juga di apa namanya algoritma dasarnya, algoritma aslinya if dan sebagainya. Tetapi kalau di bahasa Python itu tidak mengenal if tapi where. Coba dicek Mas Lulus. Jadi Mas Lulus harus mengkonversi sedikit lah mengenai bahasanya. Dan coba Anda cek di apa namanya tutorial atau helpnya si QGIS. Nah, kalau if itu bagaimana menulisnya? Kalau if itu kan pasti if itu adalah jika ya, jika nilainya sekian, pasti ada makanya, maka atau then ya kan, atau maka sekian. Jika tidak, akan ada keluar ini. Nah, coba itu Mas Tulus. Paham Mas Tulus? Berarti itu yang kemarin di PPT itu bisa digunain untuk Lancet 8 ya Pak? Karena saya cari di jurnal-jurnal kebanyakan yang menggunakan algoritma itu tuh Lancet 7 Pak. Bisa saja. Ini contoh saja untuk belajar. Memang harusnya 7. Dan jika memang mau digunakan ke Lancet 8, ya memang ada harus dicek lapangan apakah hasilnya sesuai atau tidak, itu Mas Lulus. Ya. Tapi ini karena belajar dan untuk data yang tersedia adalah Lancet 8, nanti tidak saya suruh Anda untuk melakukan cek lapangan. Ya. Nah, untuk cek lapangan dan sebagainya ini belum ada yang meneliti. Ya, tapi mungkin Anda bisa meneliti tentang L itu, apakah AXO masih bisa digunakan untuk Lancet 8 atau tidak. Tapi ini untuk belajar saja bagaimana melakukan apa namanya density slicing AXO itu dengan data. Nah, data yang Anda dapatkan hanya 8, bukan Lancet 7. Tapi kalau memang mau Lancet 7 ya nggak apa-apa Anda download Lancet 7-nya. Itu Mas Lulus. Oke, silakan Anda sedikit oprek di dalamnya biar tidak hanya copy paste saja. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, yang lain silakan. Oh iya Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan Mas Lulus. Kalau tadi kan koreksi-koreksi itu kan kalau di NV itu ada itunya ya Pak, ada fiturnya. Kalau di QGIS itu bagaimana ya Pak? Pakai fitur apa Pak nantinya? Terima kasih Pak. Coba cek di SCP juga. Kalau DOS sudah ada. DOS sudah bisa langsung. Tapi kalau yang lain Anda gunakan bandmat. Kan sama, itu kan algoritma. Perhitungan kan, kali, bagi, plus, dan sebagainya kan, Mas Lulus. Itu sebenarnya adalah Oh iya Pak. bandmat sebenarnya. Bandmat. Anda pakai ArcGIS juga bisa melakukan itu. Bandmat ya. Kalau Anda pakai software yang pengolahnya lain juga bisa menggunakan apa namanya AirMapper dan sebagainya. Nah, saya ingin Anda juga belajar tidak tergantung hanya memberikan menggunakan klik saja ya. Nah, contoh mungkin kalau di NV sudah ada flash, tinggal klik dia akan keluar, atau untuk apa namanya gain klik juga bisa keluar ya. Di QGIS juga ada yang DOS juga langsung bisa keluar DOS di situ. Tapi kalau yang untuk apa namanya tadi gain max itu, gain dan min max itu dia belum ada. Nah, karena dia mungkin pakai standar yang mudah, pakai yang DOS untuk melakukannya. Tapi coba Anda gunakan yang min max itu dengan bandmat. Situ kan sudah ada perkaliannya ya. Contoh situ ada yang radians adalah sama dengan bandwidth dikali ini dan dikali ini ya. Nah, nilainya itu adalah nilai yang ada di metadata. Cari yang min max, cari yang radian mults, dan lebih jelasnya Anda bisa cek dan dibuka handbook pada Lancet 8 yang sudah saya upload di Kulon di sana. Di sana ada Lancet 8 handbook yang Anda bisa baca di sana. Oke, Mas Lulus. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.
Oke, tugas ini nanti kan ada 5 bagian ya tentunya, 5 bagian sampai terakhir. Dan Anda satu kelompok kan ada 5 orang juga ya. Jadi Anda bisa membagi pengerjaannya menjadi 5, satu orang satu tugas tuh nanti, dan Anda bisa kumpulkan dalam satu kelompok ya. Ini bukan tanpa rencana, misalnya rencanakan seperti itu maksimal 5 orang agar apa? Agar Anda semua juga melakukan tugas ya, tidak hanya bergantung sama satu orang ya. Jika satunya tidak mengerjakan ya pasti akan amburadul nanti. Ya tolong tidak hanya dilakukan satu orang ya dalam pekerjaan tugas ini. Malah kalau bisa satu orang melakukan semuanya. Jadi Anda bisa belajar ya. Belajar ya, sebagai trigger-trigger ini untuk Anda lakukan pengembangan dalam pengetahuan Anda di remote sensing. Semua ini adalah dasar, semua ini adalah trigger bagi Anda. Karena remote sensing itu sangat banyak, sangat luas ya, tidak mungkin bisa satu persatu semuanya saya jelaskan atau di dalam kuliah ya. Tapi mungkin di sana ada diambil intisari-intisari yang penting di dalam remote sensing sebagai pemahaman dasar Anda, sebagai fondasi Anda untuk melakukan pemahaman yang lebih luas, terutama mungkin pada aplikasi atau manfaatnya gitu ya. Itu bisa Anda cek banyak sekali di tutorial di luar sana yang bisa Anda kembangkan. Dan mungkin Anda malah bisa mengembangkan tentang sesuatu hal, contoh mungkin algoritma tertentu yang baru ya. Hasilnya itu malah bisa bagus itu ya, bagus ya, bisa. Kalau memang Anda bisa melakukan itu. Oke, silakan ada pertanyaan lain lagi, masih ada sisa 5 menit. Nah ini yang mungkin saya share di Anda ini adalah handbook ya, handbook dari Lancet ya. Anda lihat tuh sebagai pembelajaran bagi Anda, mungkin bisa Anda lihat dulu di daftar isi lah di sana tentang apa saja sih Lancet itu. Nah ini ada kalibrasi instrumennya dan sebagainya, ada bagaimana penamaannya, ada level 1 produk itu bagaimana, Anda bisa baca ya. Dan sini ada konversi DN to physical unit ya. Contoh ini spektral radian, reflektan tadi ya. Dan batas temperatur itu ada di sini ya. Ada di sini. Dan yang lain juga mungkin Anda bisa pelajari di sana ya. Tentang ada bagaimana stripping dan sebagainya itu. Ini dipublikasikan secara umum ya untuk handbook ini ya. Karena memang Lancet itu dipublikasikan secara free ya, charge ya, yang bisa digunakan oleh para peneliti di seluruh dunia. Nah, yang bisa banyak memanfaatkan memang di kita ini yang di akademisi ya, dan peneliti ya. Karena datanya gratis ya, Anda bisa gunakan untuk banyak hal ya. Dan Anda bisa kembangkan juga untuk mungkin sebagai dasar untuk melakukan analisa pada citra-citra yang lain ya. Dan juga sudah sedikit satu contoh tutorial juga sudah saya posting di Kulon ya, berupa YouTube di sana ya, untuk melakukan koreksi radiometrik ya menggunakan QGIS ya. Tapi itu salah satu contoh, mungkin masih ada contoh lain, tutorial lain yang ada di YouTube, silahkan Anda bisa gunakan ya. Kebetulan yang mungkin contoh di situ adalah langsung menggunakan SGP ya, menggunakan DOS dan menggunakan pansapning. Nah, untuk pansapning mungkin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nanti ada penajaman dan klasifikasi citra.
Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang penajaman dan klasifikasi citra itu. Nanti ada pansapning nanti dan klasifikasi yang lain. Oke, silahkan ada lagi pertanyaan? Pak Bandi mau tanya. Silahkan, dari siapa ini? Ini Eva Pak, mau tanya yang AXO Ya, kemarin itu Pak. ya Mbak Eva, Ini silahkan. kemarin kan nyoba masukin rumus yang AXO itu Pak. Hmm. Ada apa, D kan nilai BV terendah, nilai BV itu yang apa ya Pak? Kan ada apa di bagian SCP yang buat ngelihat keterangan band-bandnya kan ada min max terus banyak nilai-nilai itu sebenarnya BV yang dimasukkan tuh yang mana ya Pak? Oke, mungkin bisa Mbak Eva cek di tulisan itu. BV terendah itu, BV terendah apa? Di situ apakah objek air ataukah objek Ini darat? daratan Pak. Nah, Iya. daratan. Jadi Mbak Eva melakukan penelitian dulu objek terendah dari daratan itu apa, berapa nilainya. Di situ kan masih pakai DN ya, pakai digital number karena belum dilakukan koreksi geometrik. Nah, coba Anda Mbak Eva lakukan analisa dulu di citra Mbak Eva di situ menggunakan informasi yang ada di tombol I ya, yang ada di ini Information layer informasi itu ya. itu ya. Coba dicari mana sih kira-kira yang objek terendah, nilai terendah dari band itu. Nah, tentunya secara visual juga Mbak Eva bisa melihat ya, secara visual untuk BV terendah itu pasti lebih gelap, paling gelap itu Mbak Eva. Contoh objek daratan nih, Anda wilayah Semarang Mbak Eva. Secara visual Mbak Eva bisa lihat dulu, oh paling gelap itu di sekitar sini. Nah, coba Mbak Eva bandingkan itu, mana sih yang terendah nilainya. Maaf, yang nilai terendah itulah yang Mbak Eva gunakan untuk melakukan masukkan di algoritma itu Mbak Eva. Paham Mbak Eva? Oh, berarti bukan yang tulisan ada min terus ada angka, max ada angka, bukan yang itu ya Pak? Kalau min Tapi max itu semuanya Mbak Eva. hmm, Semua enggak? Atau Mbak Eva sudah melakukan pemotongan? Mbak Eva juga bisa lakukan gini. Ini kalau mau lebih advance ya. Mbak Eva melakukan pemotongan wilayah citra itu wilayah daratan saja yang di wilayah itu. Anda bisa hitung statistik yang minimum itulah yang tentunya paling rendah. Tapi kalau citranya belum Anda potong, ya pasti minimum adalah minimum semuanya. Pasti nilai minimum itu ada di daerah air, Mbak Eva. iya. Coba cek minimumnya berapa itu kan gitu. Contoh berapa ribu lah itu, coba cek di air, pasti di air itu, bukanlah di darat. Itu Mbak Eva. Oke, Mbak Eva, paham? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, cukup ya untuk conference hari ini. Jika ada pertanyaan lain mungkin bisa disampaikan lewat WA chat ya. Maaf, hari ini banyak sekali yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh dosen sehingga saya belum sempat mengupload hasil conference ke Kulon, tapi nanti jika memang sudah ada waktu pasti akan saya lakukan. Insya Allah ya, ini karena masih dikejar untuk laporan akreditasi dan laporan penelitian dan lain-lain sehingga memang banyak waktu untuk melakukan uploading data karena download juga pasti agak lama, upload juga lama, jadi ya pasti terjadi itu nanti masih digunakan untuk pekerjaan lain di komputernya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi di jadwal berikutnya. Kuliah saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.